Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita, saudara, dengan saya Purjianto pada mata kuliah pengambilan keputusan. Seperti biasa, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan dilayangkan ke purjianto295@gmail.com. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-10, yaitu kalkulasi risiko. Risiko adalah peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Sedangkan kejadian berisiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuat keputusan. Risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Jadi risiko itu merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta keterkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Ya, sehingga ini berkaitan dengan kemampuan kita atau seseorang di dalam memperkirakan terjadinya hasil yang tidak diharapkan tersebut. Nah, resiko-resiko yang ada itu dapat kita kelola ya, atau dengan cara risk management atau manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko yang datang atau risiko yang muncul. Jadi manajemen risiko itu adalah satu cara ya, cara atau pola-pola yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Nah, kemudian manajemen risiko menyangkut budaya, ya, proses dan struktur dalam mengelola suatu risiko secara efektif dan terencana dalam suatu sistem manajemen yang baik. Ini menurut risk management standar dalam Suatman Ramli tahun 2010. Manajemen risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih baik ya, atau yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. Nah, aspek risiko itu ada dua. Jadi pertama risiko bisnis ya, risiko usahanya. Yang kedua risiko keuangan. Nah, kedua risiko ini saling keterkaitan ya, saling berhubungan. Nah, biasanya risiko bisnis itu dapat menimbulkan risiko keuangan. Nah, risiko keuangan juga itu dapat menimbulkan risiko usaha atau risiko bisnis. Nah, risiko bisnis itu timbul sebagai akibat dari ketidakpastian realisasi keuntungan yang diharapkan perusahaan. Nah, biasanya perusahaan telah menetapkan dalam 1 tahun adalah memperoleh keuntungan misalnya berapa miliar rupiah ya. Namun dalam kenyataannya tidak tercapai realisasi yang ditetapkan tersebut. Nah, ini risiko bisnis. Nah, kemudian risiko keuangan timbul sebagai akibat penggunaan hutang
bagi pembiayaan operasi perusahaan. Nah, hutang-hutang yang diperoleh ya, kemudian digunakan oleh perusahaan untuk pembiayaan-pembiayaan yang tidak tepat, ini akan mengakibatkan risiko keuangan ya. Nah, kenapa? Karena dengan adanya hutang ini maka beban pengembalian angsuran akan terus berjalan ya. Nah, ketika penggunaan hutang ini tidak tepat sasaran ya, tidak efektif, maka pengembalian angsuran hutang tersebut akan menjadi beban yang sangat besar bagi perusahaan. Nah, juga dengan adanya penambahan hutang itu akan mengurangi pendapatan bersih. Ya, kenapa? Karena pasti sudah dipotong atau diambil atau dialokasikan untuk membayar angsuran pinjaman. Kemudian analisis ketidakpastian. Kenapa muncul ketidakpastian? Ya. Jadi munculnya ketidakpastian itu timbul karena beberapa kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah perubahan harga produk dan faktor-faktor produksi. Ya. Jadi harga produk yang tidak stabil, ya, itu juga membuat sebuah ketidakpastian. Nah, juga faktor-faktor produksi, alat-alat produksi yang lain ya, yang tentu di sana akan memakan biaya yang fluktuasi. Nah, ini juga akan menimbulkan satu situasi yang tidak pasti. Ya. Kemudian adanya selera konsumen, ya, selera konsumen yang berubah. Nah, biasa di daerah-daerah tertentu, di kota-kota besar itu, perubahan selera konsumen itu terjadi dengan sangat cepat. Ya, dengan sangat cepat. Nah, ini juga membuat satu situasi yang menimbulkan ketidakpastian. Kemudian adanya metode-metode produksi. Ini juga merupakan beberapa aspek yang menimbulkan ketidakpastian. Kemudian adanya reaksi dari pesaing-pesaing, ya, terutama pesaing-pesaing dari usaha yang sama. Nah, menghindari atau meminimalisir risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani risiko. Nah, tahapan yang paling sederhana adalah tidak mengambil risiko sama sekali. Namun ada konsekuensi. Orang-orang yang tidak mengambil risiko sama sekali ini kemungkinan untuk memperoleh hasil juga bisa nol ya. Bisa tidak ada. Nah, kemudian yang kedua mencegah timbulnya risiko. Meskipun risiko itu tetap bisa muncul ya walaupun dicegah, paling tidak risikonya diminimalisir. Nah, dengan meminimalisir risiko tersebut maka kerugian-kerugian itu juga akan bisa dikurangi. Kemudian mengalihkan risiko atau transfer risiko ke pihak lain ya. Misalnya risiko kita alihkan ke asuransi ya. Asuransi kehilangan, asuransi kebakaran misalnya, asuransi kerusakan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk risiko ya yang bisa ditransfer ke perusahaan lain. Ya, jadi perusahaan lain yang akan menanggung risiko yang kita miliki. Keputusan sebaiknya tidak dibuat secara irrevocable, ya, yang sifatnya dapat ditarik kembali. Keputusan yang sudah dibuat itu harus dijalankan sehingga mengesankan konsistensi.
keputusan yang sudah dibuat, kemudian tarik kembali, direvisi, dan lain sebagainya, itu hanya menimbulkan kesan-kesan ketidakpastian, kemudian menimbulkan kesan yang tidak konsisten. Mempertimbangkan bila keputusan, misalnya pembangunan proyek ya, tentang kenaikan harga dan fluktuasi ekonomi. Jadi aspek-aspek kenaikan harga dan fluktuasi ekonomi ini juga harus dipertimbangkan. Dalam pengambilan keputusan, sebaiknya membuat keputusan mempertimbangkan tingkat sensitivitas suatu keputusan tersebut dengan menggunakan berbagai asumsi. Keputusan yang baik apabila didasarkan pada ketepatan penyesuaian informasi, ya, expected present value. Demikian ulasan materi pada kali ini. Apabila saudara punya pertanyaan, silahkan dikirimkan melalui email purjianto295@gmail.com. Terima kasih. Kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.